Selamat pagi anak-anak kelas 8 SMPK Penabur. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan home learning yang akan membahas pelajaran 13, yaitu tentang menjadi murid yang setia. Melalui pelajaran ini, kita diajak untuk dapat menyadari pentingnya hidup setia kepada Tuhan dan bagaimana kita bisa hidup menurut teladan yang Tuhan Yesus ajarkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang bisa kami rasakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih jika pada pagi hari ini kami masih diberikan nafas hidup dan kesempatan. Kami berdoa untuk proses belajar mengajar secara online yang akan kami lalui hari ini. Kami mohon Tuhan memberikan semangat belajar kepada kami dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Dan berkatilah juga Bapak Ibu Guru yang telah mempersiapkan pelajaran ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulai proses belajar mengajar kita hari ini, marilah kita bernyanyi dari NKB 138 yang berjudul Makin Serupa Yesus Tuhanku. Nah, setelah mendengarkan lagu ini, mari kita berefleksi bersama-sama. Kira-kira apa makna kalimat makin serupa Yesus Tuhanku? Lalu pesan apa yang kamu dapatkan dari keseluruhan isi lagu ini? Hari ini kita diajak untuk menjadi murid Yesus yang mau hidup serupa dengannya. Hidup serupa dengan Yesus berarti bersedia hidup menurut cara Yesus. Dalam Matius 16 ayat 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dari ayat tersebut ada 3 tanggung jawab yang mesti dijalani setiap orang yang mau menjadi murid Yesus. Yang pertama, ialah menyangkal diri. Menyangkal diri berarti menempatkan Kristus sebagai pusat dalam hidupnya. Yang kedua adalah memikul salib, yang berarti berani menderita bagi Kristus.
Dan yang ketiga ialah mengikut Yesus, yang berarti mau hidup setia dan taat terhadap setiap firman-Nya. Dan itu semua adalah panggilan khusus yang ditujukan kepada setiap orang percaya. Ketiga tanggung jawab tersebut akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan lebih jauh mempelajari tentang apa itu makna dari makin serupa dengan Yesus. Setiap orang percaya adalah murid Yesus, dan semua murid yang setia tentu akan hidup menurut teladan sang guru. Jika sang guru memberikan teladan untuk mengasihi, maka murid harus hidup dalam kasih. Jika sang guru berlaku adil dalam hidupnya, maka sang murid juga harus menegakkan keadilan dalam hidupnya. Jika sang guru rela mengorbankan dirinya bagi orang lain, sang murid juga harus mau berkorban bagi sesamanya. Demikianlah apa yang dilakukan sang guru harus diteladani oleh setiap muridnya. Tujuan Yesus datang ke dunia ini bukanlah hanya sekedar untuk menyelamatkan umat manusia. Tujuan Yesus adalah untuk membawa umat manusia ke dalam kemuliaan atau untuk menjadi serupa dengan Dia. Oleh karena itu, sebelum Dia meninggalkan dunia ini, Yesus memberikan sebuah pesan yang disebut juga amanat agung, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Menjadi murid Kristus itu artinya lebih dari sekedar percaya dan diselamatkan. Tetapi juga yang tidak kalah penting ialah bagaimana karakter seseorang bisa menyerupai karakter Kristus. Proses pembentukan untuk menjadi serupa seperti karakter Kristus memang tidak mudah dan tidak terjadi secara instan. Malah sebaliknya, proses itu amat menyakitkan dan biasanya menyebabkan kita menjadi ingin menyerah dan tidak berdaya. Hal itu terjadi sebab kita cenderung untuk tidak menanggapi dorongan yang lembut dari Tuhan untuk membawa kita ke tempat di mana Dia meminta kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Saat itu terjadi, maka kita bisa memilih untuk tetap taat atau menolak kehendak Allah. Setiap kali kita memilih untuk tetap taat kepadanya, maka semakin kita dibentuk menjadi lebih serupa dengan karakter Kristus. Agar kita lebih bisa memahami bagaimana proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita, mari kita simak video ilustrasi berikut ini.
ilustrasi tadi kita belajar bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan dan kekecewaan sebab Ia ingin kita mengalami perubahan. Orang-orang harus mengalami penderitaan dan kekecewaan dalam hubungan mereka dengan orang di sekelilingnya sebelum mereka menyadari bahwa mereka perlu berubah. Percayalah, setiap kekecewaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita akan membawa kita pada kebaikan dan keindahan. Karena itu berharga di mata Tuhan. Berikutnya kita akan melihat contoh dari murid-murid Yesus yang meneladani Sang Guru dalam kesetiaan mereka kepadanya. Tidak jarang kesetiaan yang mereka tunjukkan itu mendatangkan kesulitan dan penderitaan bagi mereka. Namun demikian mereka melakukan itu semua dalam sukacita yang besar dan mereka percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan menyertai mereka. Contoh yang pertama ialah Simon Petrus. Ada perubahan besar yang terjadi dalam diri Simon Petrus ketika hari Pentakosta. Ia berdiri mewakili para murid dan berkhotbah kepada orang-orang di Yerusalem. Kisahnya dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14-40. Pada perkembangan kemudian, Simon Petrus menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada masa itu para pengikut Kristus dilarang keras untuk berkumpul apalagi jika sampai mewartakan Yesus kepada orang banyak. Risikonya adalah penyiksaan dan kematian. Namun Petrus tidak takut terhadap hal itu. Dalam kurun waktu yang cukup lama, ia berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan jemaat atau gereja mula-mula. Sejarah dan juga tradisi gereja menunjukkan bahwa Simon Petrus melakukan pelayanan sampai masa tuanya dan sampai akhir hayatnya di Roma. Di kota Roma itu ia menjadi martir dengan cara disalibkan kepala ke bawah oleh Kaisar Nero di antara tahun 64 sampai 67 Masehi. Contoh yang berikutnya adalah Rasul Yohanes. Setelah pulang dari pembuangan di Pulau Patmos, Yohanes melayani dan memimpin jemaat sampai masa tua dan meninggal di Efesus. Tradisi mengatakan bahwa ia mati dibunuh pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus pada awal abad 2 Masehi. Tuhan Yesus merubah Yohanes menjadi rasul kasih. Ia menunjukkan manifestasi kasih Tuhan Yesus dengan tepat. Ia mengenal kasih Yesus dengan sesungguhnya. Dalam semua tulisan atau surat-suratnya, Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan Wahyu. Yohanes memakai ungkapan kasih sebanyak 80 kali. Yohanes menunjukkan pengalaman kasih Tuhan Yesus tersebut melalui karya-karyanya seperti yang termuat dalam Alkitab. Nah, itulah beberapa contoh dari kesetiaan murid Yesus dalam memberitakan Injil dan meneladani gurunya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau menjadi murid yang setia? Maukah kita dibentuk untuk menjadi makin serupa dengan Yesus? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah pelajaran pada hari ini. Beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan dalam pelajaran ini ialah: yang pertama, setiap kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus yang setia. Yang kedua, menjadi murid Yesus ialah berusaha untuk semakin serupa dengan Dia. Yang ketiga, makin serupa dengan Yesus berarti meneladani yang Yesus perbuat dalam hidupnya. Dan yang terakhir, ada proses pembentukan yang harus kita jalani untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pelajaran yang berharga yang Engkau berikan pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan agar dapat menjadi murid-murid-Mu yang setia. Kami sadar bahwa untuk meneladani Engkau adalah hal yang tidak mudah untuk kami lakukan. Namun kami percaya bahwa Engkau setia menuntun kami dan memberikan kekuatan kepada kami.
Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru dan Teladan kami. Amin. Anak-anak, demikianlah pertemuan untuk pelajaran online kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.